Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa anzala fil qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di mana setiap 1 tahun sekali IPARI mengadakan kajian kitab, di mana tepatnya ialah pada bulan Ramadan. Semoga kita semua dengan pertolongan dan rahmat Allah diberikan kesehatan dan juga keafiatan agar bisa melaksanakan ibadah bulan puasa ini dengan penuh hikmah dan penuh iman. Sholawat ma'asalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Muhammad SAW yang kita nantikan, yang kita mohonkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Sahabat IPARI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang keharaman keadaan bagi seorang perempuan yang dalam kondisi haid dan nifas. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan di dalam kitab Fathul Mujib Al-Qorib, karya dari Kiai kami Afifuddin Muhajir, di mana beliau mentasyrih kitab ini yang di kitab ini yang diciptakan oleh Imam Ahmad Habib Hussein Syahr Abi Syuja dan Kiai Afif mentasrihkan, Afifuddin Muhajir, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Baik, kita mulai, di mana kitab ini di dalam halaman 21 masih termasuk kitab Thaharah, bab kitab Thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi, dan diharamkan bagi seseorang yang haid dan nifas thamaniyatu asya'a, 8 perkara. Al awalu, adapun yang pertama, as-sholatu ialah sholat, farduha, fardunya sholat, wa nafluha, dan sunnahnya sholat. Jadi ketika seseorang perempuan itu dalam kondisi haid dan nifas, ada beberapa perkara yang dia tidak boleh melakukannya. Yang pertama ialah sholat. Apa saja yang selain sholat apa saja, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Wa mithluha, dan adapun yang sama dengan sholat, sajdatut tilawati ialah sujud tilawah, wa syukri, dan syukur. Yang kita ketahui, sujud tilawah di sini adalah sujud ketika kita membaca atau menjumpai ayat sajadah. Ya, kita membacanya. Dalam kondisi kita haid ataupun nifas, itu tidak boleh kita melaksanakan sujud tilawah maupun sujud syukur. Bacaan sujud tilawah yang sudah kita ketahui adalah sajada wajha lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi ketika kita dalam kondisi haid maupun nifas, kita juga tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sujud tilawah maupun sujud syukur. Wasani, adapun yang kedua, as-saumu ialah puasa, farduhu wa nafluhu, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Wajibu qada'u fardis shaum, dan wajib
apa mengkodok fardunya puasa, ya. Jadi ketika kita haid dan nifas itu wajib mengkodok puasa, puasa yang kita tinggalkan, ya. Jadi fa'iddatun min ayamin ukhor, kita mengkodoknya di lain hari, yang ketika kita sudah dalam kondisi suci. Ini konteksnya puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan di mana setiap umat muslim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita memang diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan, dan ketika seorang mar'ah itu dalam kondisi haid dan nifas, itu diberikan keruksuhan untuk tidak melaksanakan puasa, dan akan tetapi wajib qada fardi saum, apa mengkodok puasa wajib. La fardis sholati, dan tidak wajib mengkodok sholatnya. Jadi hanya cukup mengkodok puasanya saja. Watsalitu, dan adapun yang ketiga, qiraatul Quran, ialah membaca Al-Quran. Bi an tatalaffadha, dengan melafatkan siapa mar'ah, watusmi'a, dan diperdengarkan nafsaha kepada dirinya. Nah, jadi di sini kita diharamkan juga membaca Al-Quran dengan melafatkan, ya, dan sampai kita bisa mendengarkan apa yang kita lafatkan. Warabi'u, dan adapun yang ketiga, masul mushafi, ialah menyentuh mushaf. Wahwa, dan adapun mushaf, kullu ma kutiba alaih, ialah tiap-tiap ma sesuatu yang dituliskan alaihi atas ma Al-Qur'anu, apal Qur'an, lidirosatihi, untuk mempelajarinya. Jadi kita diharamkan juga, tidak diperbolehkan untuk menyentuh mushaf itu, di mana mushaf itu ialah sesuatu yang ditulis di atas mushaf itu Quran, dan itu untuk dipelajari, itu tidak diperbolehkan. Wa hamluhu, dan membawa mushaf, illa, kecuali idza kana fi mata'in, jika ada apa mushaf fi mata'in, di dalam benda, pada benda, au tafsirin, atau pada tafsir, aktsara minhu yaqinan, itu tafsirnya itu lebih banyak, ya, lebih banyak daripada mushaf, yakinan, secara yakin. Jadi kita benar-benar tahu, benar-benar yakin bahwasanya benda yang kita boleh bawa itu lebih banyak tafsirnya daripada ayat Al-Qur'annya. Begitu. Wal khamisu, dan adapun yang kelima ini ialah keadaan kondisi yang kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakannya ketika kita dalam kondisi haid dan nifas. Dukhulul masjidi, ialah masuk ke dalam masjid. Apa hal-hal yang kita tidak diperbolehkan dalam kondisi haid dan nifas memasuk dalam keadaan masjid? In khafat talwithahu, jika takut siapa imro'ah, talwithahu, apa mengotori masjid. Jadi masuki masjid, lalu kita dikhawatirkan mengotori masjid, ya. Dalam hal ini mungkin kaitannya dengan darah haid ataupun darah nifas sampai mengotori, membuat najis pelataran masjid atau dalam masjid, itu diharamkan. Wasadisu, dan adapun yang keenam, at-tawafu, ialah tawaf. Farduhu wa wajibuhu wa nafluhu. Baik itu tawaf fardu dan tawaf wajib dan tawaf sunnah. Yang kita ketahui tawaf di sini, di mana tawaf fardu itu ialah tawaf ifadah. Tawaf ifadah di sini jika kita tidak melakukannya di dalam rangkaian rukun haji, maka rukun haji kita batal. Ya. Lalu tawaf sunnah itu ialah tawaf kudum, ya, tawaf awalan. Yang ketika kita melaksanakan tawaf itu ketika baru tiba di kota Mekah. Lalu tawaf wajib adalah tawaf wada,
ketika kita mau meninggalkan atau menyelesaikan ibadah haji, kita dianjurkan untuk melaksanakan tawaf wada. Dan ketika tawaf wada ini tidak dilaksanakan, kita wajib membayar dam. Gitu. Jadi ada 3 tawaf ya, baik itu tawaf fardu, ketika kita tidak melaksanakannya, maka pelaksanaan haji kita batal. Dan tawaf wajib, jika kita tidak melaksanakannya, kita wajib membayar dam. Dan tawaf sunnah, yaitu tawaf kudum. Sabi'u, dan adapun yang ketujuh, al-wat'u, ialah wati, hubungan suami istri. Walau ba'da inqita'u dam, meskipun setelah terputusnya darah haid ya maupun darah nifas, wa qablul ghusla, dan sebelum tapan dan sebelum mandi. Jadi meskipun darah haidnya atau darah nifasnya itu sudah habis, sudah terputus, tapi kita belum mandi, itu masih tidak boleh ya melakukan hubungan suami istri. Harus mandi wajib terlebih dahulu, mandi besar terlebih dahulu. Wasaminu, dan adapun yang ke-8, al-istimta'u, ialah bersenang-senang, bil mubasyarati, dengan saling bersentuhan, bima bainas surati warukbah, di antara pusar dan lutut. Nah, jadi dalam kondisi haid dan nifas itu juga tidak boleh ya bersentuhan dengan suami dan istri itu antara pusar dan lutut. Tidak hanya berjima saja ya antara suami istri, tapi bersenang-senang juga itu tidak boleh dilaksanakan ya. Tsummas tatrodal musannif, kemudian menyusulkan siapa musannif, guna di sini bidzikril muharramati alal junubi, dengan menyebutkan suatu yang diharamkan atas orang yang junub, wal muhdithi, dan orang yang berhadas. Faqala, berkata siapa musannif, wa yahrumu, dan haram, alal junubi, atas orang yang junub, khamsatu asya'a, ialah 5 perkara. Wahia, dan adapun yang pertama itu as-sholatu, ialah sholat. Jadi di sini disebutkan oleh musannif juga diharamkan kondisi melaksanakan keadaan bagi orang yang junub atas 5 perkara. Yang pertama adalah sholat, wa qiraatul Quran, dan kedua membaca Al-Quran, wa masul mushaf, dan yang ketiga ialah menyentuh mushaf, wa hamlu, dan keempat membawa mushaf, wa tawafu, dan kelima ialah tawaf. Alal hukmil mutaqaddami bayanuhu, dan atas hukum yang telah lalu penjelasannya ya. Sama halnya kalau penjelasan tentang keharaman-keharaman yang sudah lebih dahulu dijelaskan, sudah disebutkan ya. Walubthu, dan diam, al-ail muksu, diam, fil masjidi, di dalam masjid. Li muslimin li ghairi daruratin, bagi seorang muslim dengan tanpa atau bukan dalam kondisi darurat. Ka'ayyah talima fil masjidi, seperti dia bermimpi di dalam masjid. Misal dia tidur ya, numpang untuk istirahat di dalam masjid, lalu dia terkunci. Nah, lalu dia bermimpi dalam masjid. Jadi dia dalam kondisi junub ya. Wa yashukku alaihi, dan sulit atas muslim itu, khurujuhu, keluar minhu, dari masjid ya. Jadi ketika seseorang laki-laki muslim ya istirahat di dalam masjid, numpang istirahat dalam masjid, lalu dia tertidur dan mimpi, tapi dia dalam kondisi terkunci, itu sangat dalam kondisi masyakoh ya, sulit untuk dia keluar dari masjid karena terkunci. Itu dalam kondisi darurat termasuknya ya. Wataraddudu, dan mondar-mandir fi dalam masjid, li ghairi udrin, dengan tanpa udur,
kalubthi itu disamakan dengan dalam seperti dia berdiam diri gitu. Amal uburu dan adapun lewat, jadi hanya lewat saja, lewat di depan masjid, min ghairu muksin dengan tanpa dia diam, fala yahrumu maka tidak haram. Bal wala yukrahu tetapi juga dan tidak makruh apa ubur ketika dia hanya lewat saja fil asoh dalam pendapat yang asoh, menurut pendapat yang asoh. Wa yahrumu dan haram 'alal muhditsi bagi orang yang berhadas, hadasan asghari ya, dalam kondisi hadas kecil di sini ya. Talatatu asya'a apa itu 3 perkara. As-sholatu yang pertama sholat, wa tawafu dan kedua tawaf, wa masul mushafi wa hamluhu dan yang ketiga ialah menyentuh mushaf dan membawanya. Wala yahrumu dan tidak haram masun apa menyentuh, wala hamlu dan tidak pula haram membawa makutiba sesuatu yang dituliskan alaihi atas syai' atas ma Al-Qur'anu apa Qur'an li ghairi dirasati jika bukan untuk dipelajari ya. Jadi ketika dia mau mempelajari, membawa dan menyentuh dan membawa Al-Qur'an tapi untuk dipelajari itu tidak boleh. Tetapi jika tidak untuk dipelajari itu tidak haram, wala yahrum. Katamimati seperti tamimah, katamimati jimat. Wahia dan adapun atamimah waraqatun ialah kertas yuktabu yang dituliskan fiha di dalam waraqah syai' apa sesuatu minal Qur'ani dari Qur'an. Jadi azimat itu definisinya ialah kertas yang dituliskan lafaz ya dari Al-Qur'an, wa tu'ulliqah yang digantungkan ala roksi di kepala ya, azimat yang mungkin dikalungkan ya di kepala. Masalan umpamanya litabarruki untuk memohon keberkahan. Nah, jadi pertanyaannya apakah boleh menjadikan ayat Al-Qur'an itu sebagai azimat ya, tapi tujuannya untuk tabarruk. Di sini dijelaskan oleh Imam Malik ya, di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran menjelaskan bahwasanya menulis huruf-huruf Al-Qur'an itu tidak dilarang, tidak diharamkan manakala diletakkan dalam botol atau ditaruh dalam bungkus kulit. Jadi masih dijaga kehormatan tamimah itu. Sebagian ulama berkata bahwa tidak dilarang menuliskan Al-Qur'an bersamaan dengan yang lain sebagai sebuah azimat. Akan tetapi lebih baik dihindari karena akan terbawa ketika hadas. Jadi semisal kita menggunakan azimat ya, lalu mau memasuki kamar kecil ya untuk membuang hajat atau dalam kondisi hadas, itu disarankan untuk membukanya sebagai bentuk penghormatan kita terhadap ayat Al-Qur'an. Kecuali jika memang dapat dijaga dan tidak disia-siakan. Nah, jadi jika menuliskan huruf-huruf Al-Qur'an sebagai sebuah azimat diperbolehkan dengan syarat tetap dijaga kehormatannya. Begitu. Jadi memang ada syaratnya, tidak serta-merta kita diperbolehkan lalu kita tidak menjaga kondisi atau dalam kita memakai azimat itu. Wala yumna'u dan tidak dicegah as-shaghiru siapa anak kecil, al-mumayyizu yang sudah mumayyiz, jadi sudah tahu membedakan baik dan buruk, min masi mushafi dari menyentuh mushaf, walauhihi jadi lauhun itu seperti kertas ya atau papan yang biasa digunakan untuk belajar, biasa dituliskan ayat-ayat Al-Qur'an, lidirosatihi untuk belajar ya, wa tu'al siapa as-shaghir ya, siapa anak kecil, wa ta'allumihi dan untuk memahaminya, memahami
apa itu ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi di sini saya jelaskan kembali tentang pasal keharaman seseorang perempuan dalam kondisi haid dan nifas itu dia mempunyai larangan dalam 8 perkara. Yang pertama, jelas dia diharamkan untuk melaksanakan sholat. Ya. Lalu juga yang sama dengan sholat itu ialah melaksanakan sujud tilawah maupun sujud syukur. Lalu yang kedua ialah dia diharamkan juga melaksanakan puasa. Baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Dan puasa ini konteksnya adalah puasa wajib ya, puasa Ramadan contohnya. Itu ketika dia dalam kondisi haid ya dan nifas, itu wajib dia untuk mengqadanya, tetapi sholatnya dia tidak wajib untuk mengqada. Dan yang ketiga ialah membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an di sini ketika dia melafadzkan dan sampai bisa dia dengarkan lafadznya itu. Jadi waktu smi'a nafsaha, dengarkan oleh pada dirinya. Warabi'u, dan yang keempat juga larangannya ialah masuk masjid. Menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf, di mana mushaf itu ketika terutama ketika dia menyentuh itu dan membawanya untuk dipelajari gitu. Dan kita memang ketika terpaksa dia menyentuhnya ya, atau bukan Al-Qur'an saja tetapi sesuatu benda yang bertuliskan ayat Al-Qur'an di dalamnya itu, dan dia secara yakin, secara sudah percaya bahwasanya benda itu lebih banyak tafsirnya daripada ayat Al-Qur'annya, itu diperbolehkan dia menyentuh. Al-khamisuna, adapun yang kelima, dan yang kelima ialah masuk masjid. Masuk masjid di sini dia diharamkan ketika dia takut akan mengotori masjid. Semisal ya, mohon maaf, mungkin dalam kondisi perempuan yang haid itu sampai darahnya membekas gitu ya. Itu bisa tidak hanya mengotori tapi membuat najis pelataran masjid atau dalam wilayah masjid itu. Yang keenam ialah tawaf. Yang tadi sudah dijelaskan ya, tawafnya baik itu tawaf wajib, tawaf fardu maupun tawaf sunnah dilarang dilaksanakan ketika kita dalam kondisi haid dan nifas. Lalu yang ketujuh ialah jima atau wati, berhubungan suami istri. Meskipun ketika kondisi si perempuan ini darah haidnya atau darah nifasnya sudah habis atau sudah terputus, tapi dia belum mandi, itu tetap diharamkan. Kecuali dia sudah mandi hadas besar, baru boleh melakukan hubungan suami istri. Dan juga istimta, bersenang-senang ya, bil mubasyarah, dengan bersentuhan bima baina surati wa rukbah, dari antara pusat dan lutut, itu diharamkan. Dan juga musannif di sini menjelaskan tentang keharaman bagi orang yang junub ya, ada ini konteksnya laki-laki dan perempuan. Ada 5 perkara. Yang pertama sholat, kedua membaca Al-Qur'an, yang ketiga menyentuh Al-Qur'an, yang keempat membawa, dan yang kelima adalah tawaf ya. Dan atas hukum masuk masjid itu, dukhul masjid ya, yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika kasusnya ialah seorang laki-laki ya, yang mungkin dia iktikaf atau berdiam diri dan mungkin tertidur, tidak ada yang bisa ya, tertidur tidak disengaja ya, lalu dia bermimpi. Nah, ketika bermimpi ini kan dia masuk dalam golongan yang berhadas ya. Lalu kemudian dia terkunci, itu dalam kondisi darurat itu tidak diharamkan. Lalu ketika akan tetapi ketika dia masuk masjid lalu mondar-mandir ya, intinya berjalan mengitari masjid, itu dihukumi sama halnya dengan lubtun, jadi berdiam diri. Itu sama hukumnya, tidak boleh. Tapi ya, ketika dia hanya lewat ya, itu
hanya lewat saja, tidak sampai dia berdiam diri, itu diperbolehkan. Lalu juga diharamkan atas orang yang berhadas, dalam hal ini hadas kecil, itu pertama sholat, kedua tawaf, dan ketiga memegang atau membawa mushaf. Ya, sama halnya karena ini hadas kecil, hadas besar saja diharamkan ya, apalagi hadas kecil. Dalam hal ini saya dijelaskan juga tentang bagaimana ketika kita memakai azimat yang biasanya digantungkan di kepala atau di leher ya, misal anak bayi biasanya sebagai bentuk tabarruk bil Quran, memohon keberkahan Al-Quran, itu diperbolehkan. Tetapi ketika dalam kondisi hadas atau memasuki kamar mandi itu agar dilepas saja, karena untuk atau sebagai bentuk penghormatan kita terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi seperti itu. Sekian ya Bu. Jadi cukup sekian kajian kitab kita pada pagi hari ini. Mohon maaf ada keterlambatan waktu karena kami baru selesai melaksanakan rapat koordinasi dengan Bapak Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata, ada khilaf dari penjelasan kami. Semoga kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan bisa berjumpa kembali di Ramadan tahun depan. Wal afa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.